Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adrianto dengan NIM 3042. Di sini dari mata kuliah grafika komputer, saya akan menjelaskan tentang tugas dari linear gradient. Untuk tugas nomor satu, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa library yang ada di Python. Nah, di sini terdapat 6 buah library yang kami gunakan, dari mulai import Pygame sampai import NumPy. Nah, masing-masing dari function tersebut, library tersebut memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, untuk import import Pygame, yaitu fungsinya untuk mengambil atau menggunakan beberapa fungsi dari Cairo atau PYG itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah import Cairo. Import Cairo di sini seperti yang sudah dijelaskan, yang mana Cairo di sini berfungsi untuk menggunakan library grafis dua dimensi untuk menggambar sebuah vektor. Nah, vektor yang sudah dibuat di import Cairo di sini nantinya akan dibuat animasi atau pergerakan menggunakan import dari PYG. Selanjutnya import mesh. Import mesh di sini berfungsi atau berperan sebagai operasi matematika atau operasi perhitungan dari beberapa rumus yang digunakan dalam aplikasi PYG ini sendiri. Nah, kemudian ada import sys. Import sys di sini berfungsi untuk menyediakan akses ke beberapa variabel yang digunakan untuk dalam interpreter Python. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk manajemen berupa input dan output ataupun akses ke argumen dari beberapa function yang digunakan dalam Python sendiri. Nah, selain itu, sys ini juga bisa digunakan sebagai PYG quit dan sys exit, mananya berfungsi untuk mengakhiri atau menyelesaikan program yang kita jalankan. Untuk import random dan import nanti nantinya akan kami gunakan untuk tugas nomor 2, yang mana input random ini berfungsi untuk menyediakan suatu fungsi ataupun suatu metode untuk menghasilkan suatu bilangan acak atau suatu variabel acak yang digunakan sebagai parameter ataupun nominal dari suatu fungsi tersebut. Jadi ini adalah import NumPy SNP. NumPy di sini berfungsi untuk numerik atau angka-angka dalam berbentuk array yang nantinya akan kita operasikan dalam operasi matematika. Nah, kita bisa melihat dari tugas nomor satu. Tugas satu sini kita diminta untuk membuat suatu aplikasi animasi yang mana bergerak secara horizontal, yaitu bernama linear gradient. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini, yang mana warnanya akan bergerak secara gradasi daripada biru, kemudian ungu, pink, dan begitu seterusnya. Untuk kode yang digunakan, kita mulai dari empat line pertama. Kita memanggil fungsi dari PYG. Fungsinya adalah, di sini kita bisa membuat background ataupun kanvas dari animasi yang akan kita gunakan. Yaitu kita gunakan width dan height-nya, di mana 800 sebagai lebar dan height sebagai 600. Kita juga bisa menggunakan caption dari PYG itu sendiri yang kita beri nama linear gradient animation. Fungsinya apa? Nantinya kita akan muncul di bagian atas dari atau header dari kanvas yang kita gunakan. Selanjutnya, di sini saya membuat sebuah fungsi bernama gradient linear dengan tiga parameter yaitu width, height, dan offset. Fungsinya adalah yang pasti untuk membuat atau memberi nama warna dari kanvas itu sendiri. Basicnya, kanvas yang kita buat akan berwarna putih. Nantinya akan kita rubah warnanya sesuai dengan kebutuhan ataupun keperluan dari aplikasi kita. Di tiga baris ini dari baris 22, kita menggunakan fungsi gradasi. Gradasi yang kita gunakan adalah gradasi dari titik 0,0 atau x0 dan y0 ke titik sesuai dengan width dan height yang sudah ditentukan, yaitu 800 dan 600. Nah, untuk 0,1 dikurangi offset 0,5 ditambah offset merupakan warna atau proses gradasi dari animasi yang sudah kita buat, yaitu dari biru ke ungu, ungu ke pink, dan begitu seterusnya. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa animasi tersebut dapat berjalan dengan library PYG, maka kita perlu membuat suatu beberapa fungsi atau beberapa perintah tentang PYG itu sendiri, yang mana kita mempunyai tiga buah variabel yaitu clock, running, dan offset. Clock di sini kita bisa mengatur seberapa cepat dan seberapa lambat animasi yang kita gunakan itu bekerja. Nah, running di sini kita beri true
Artinya adalah dia akan terus berjalan atau terus bergerak selagi running ini bernilai true. Nantinya ketika dia bernilai false, maka animasi ini akan berhenti. Kapan berhentinya? Ketika while ataupun precondition di bawahnya, yaitu while running, itu memenuhi syarat, maka running ini akan false. Running false, maka animasi tersebut akan bergerak, akan berhenti. Kapan animasi tersebut akan berhenti? Ketika play game diklik quit. Nah, maksudnya adalah ketika kita mengklik tanda silang, otomatis animasi dari gradasi ini akan berhenti dengan cara mengubah variabel running menjadi false yang awalnya bernilai true. Selanjutnya, beberapa rumus matematika dalam variabel offset di sini berfungsi untuk mengatur gradasi dari aplikasi yang sudah kita buat, yaitu linear gradient. Kita menggunakan fungsi math dari import math, menggunakan sin, kemudian ada fungsi get fix di sini yang dikalikan dengan 0,001 ditambah dengan 1 dan dibagi dengan 2. Nah, beberapa warna di sini nantinya akan dipilih sesuai dengan surface atau kanvas yang akan kita gunakan. Jadi saya menggunakan warna pink, warna biru, dan warna ungu. Karena kita menggunakan animasi yang dimiliki oleh PG Game, maka kita membutuhkan suatu clock tick atau kecepatan dari animasi yang akan kita gunakan. Kecepatan yang di sini adalah 60 fps atau 60 frame per second. Jadi dalam satu detik, adanya akan ada 20 frame yang ditampilkan oleh aplikasi di sini. Terakhir, karena kita sudah mengimpor PY Game dan sys, maka kita harus menambahkan perintah PY Game quit ketika kita akan mengklik silang di sini. Kemudian sys exit. Dan kedua fungsi ini akan memberhentikan atau mematikan animasi yang sudah kita jalankan. Kurang lebih begitu untuk penjelasan tugas 1 tentang linear gradient. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Madani dengan NIM akhir 3074. Nah, sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang animasi radial. Jadi yang pertama di sini kita membuat nya dulu. Di sini ada yang pertama kita membuat kanvasnya dengan ukuran 600 x 600. Kemudian untuk FPS-nya itu 60. Jadi seberapa mulus nanti animasinya itu. Kemudian di sini ada kelas bouncing point yang di sini berguna untuk membungkus kayak bolanya yang akan dipadukan nanti. Dan sini ada function yang di dalamnya itu ada uh, self edge sama dengan width. Nah, di sini untuk menentukan titik awal dari sumbu horizontal dan juga di sini ada height-nya juga. Jadi menentukan posisi titik sumbu vertikal dan juga horizontalnya. Dan sini ada self speed x sama dengan random uniform. Nah, di sini uh, menggunakan random antara 3 sampai 7. Jadi itu maksudnya adalah kecepatan dari pergerakan titik bulan nanti. Jadi pergerakannya akan random secepat antara 3 sampai dengan 7. Sama juga yang di bawahnya ini kecepatan yang atas kecepatan sumbu horizontal dan juga di bawahnya kecepatan pada sumbu vertikal. Dan di sini ada self radius yang sama dengan 20. Ini untuk mendeteksi batas dari apa kanvasnya atau frame-nya nanti. Jadi biar tidak keluar dari frame. Terus kini ada function lagi update self. Nah, di sini fungsinya itu untuk memperbarui posisi. Jadi kan nantinya tuh bolanya akan memantul. Nah, jika pas dia itu memantul, dia tuh akan mengupdate apa namanya titik sumbunya dengan kecepatan di sini self-nya itu sama dengan kecepatan awalnya. Ini ada kecepatan dari titik sumbu horizontal juga vertikalnya. Jadi kecepatannya itu akan sama. Di sini ada if self x dikurangi self radius jika dia itu lebih dari eh, kurang dari sama dengan nol, maka akan atau self x plus self radius itu untuk memeriksa batas horizontalnya tadi. Jadi eh, ketika bola itu terpantul, yang dipantulkan itu bukan titik pusatnya melainkan ukuran besar dari gradiennya nanti. Jadi di sini ada self speed x min 1, jadi dia itu akan kembali untuk titik sumbunya itu akan jadi min 1. Jadi pergerakannya itu akan berkebalikan gitu. Sama dengan yang bawahnya ini bedanya secara horizontal dan juga vertikal. Dan sini ada function draw gradient.
Ini untuk efek cahayanya. Jadi eh, di titik pusat yang ada di atas tadi itu akan ada kayak efek cahaya di sekelilingnya titik pusat tersebut dengan ukuran width per 2 dan juga height per 2. Kemudian di sini ada radius min, radius dengan min, width, height dibagi 3. Jadi dia akan mengambil nilai minimum dari width dan juga height dan akan membaginya dengan 3. Kemudian di sini ada gradien sama dengan Cairo radial gradien. Di sini eh, untuk posisi titik pusatnya itu eh, sebesar 20. Jadi nanti akan ada kayak gradiennya di luarnya kayak efek cahayanya itu sebesar eh, radius kali 2. Jadi 20 kali 2. Kemudian ini ada gradien colornya yang semakin pusat itu warnanya tuh putih, putih yang terlihat jelas seperti itu. Kemudian semakin ke tengah nanti warnanya akan semakin menguning dan juga semakin memudar warnanya. Kemudian kalau yang paling ujung nanti eh, warnanya itu akan semakin kemerahan dan juga semakin memudar gitu, semakin transparan. Dan sini ada CTX set source itu untuk mengatur gradasi sebagai sumber warnanya dan juga CTX paint untuk mengisi seluruh area dengan gradasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ref Kurniawan dengan NIM akhir 398. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PGame gradien radial yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu kita menginisialisasi dulu PGame-nya, yaitu pgame.init, yang nantinya akan membuka semua library yang ada pada pgame. Kemudian di sini kita membuat screen dari pgame display yang nantinya disimpan dalam variable screen. Kemudian di sini terdapat variable clock, isinya yaitu pgame time clock. Itu berfungsi nanti untuk mengatur looping sesuai dengan FPS yang sudah ditentukan. Gitu. Kemudian di sini terdapat variable point, isinya yaitu bouncing point yang nantinya akan memungkinkan objeknya akan melakukan animasi memantul seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada surface dan juga konteks yang dengan surface ini nanti akan menginisialisasi membuat sebuah permukaan layar seperti itu. Kemudian konteks di sini untuk menggambar yang pada permukaan surface itu tadi. Nah, di sini terdapat variabel running isinya yaitu true, yang dimana nanti akan melakukan sebuah perulangan yaitu while running. Selama running ini true maka akan terus melakukan perulangan. Yang isinya yaitu for event in pgame event get, if event type sama dengan pgame quit, running sama dengan false. Artinya yaitu nanti ketika pgame-nya itu running, kemudian si usernya akan meng-close pgame-nya, otomatis runningnya akan menjadi false dan akan mengakhiri looping dari si running itu tadi. Gitu. Kemudian di sini terdapat poin update, yaitu untuk memungkinkan memodifikasi titik koordinat dari pantulan si objeknya itu tadi. Itu. Kemudian di sini terdapat kita context save dan juga context restore berfungsi untuk apa namanya membuat agar objek yang ada di dalamnya itu tidak terpengaruh oleh uh, pengaturan yang lain atau kode yang lain seperti itu. Kemudian di sini kita membuat rectangle kotak dan kemudian set source RGB untuk mengatur warna, dan kemudian ada context fill nantinya akan membuat sebuah kotak berwarna hitam seperti itu. Kemudian di sini kita memanggil function draw gradient yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian di sini kita membuat variabel data isinya yaitu surface get data, yaitu berfungsi nanti untuk mengambil semua data yang ada pada Cairo-nya. Kemudian kita membuat sebuah variabel bernama pygame surface, isinya yaitu pygame image from buffer yang menerima parameter data. Nah, nantinya ini akan mengkonversi di Cairo ke dalam pygame seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat screen read. Nah, screen read ini untuk menempatkan koordinatnya pada 0,0. Kemudian paging display flip ini untuk memperbarui layar yang ketika kita menampilkan sebuah perubahan seperti itu. Kemudian clock doptic FPS, jadinya untuk membatasi kecepatan loop sesuai dengan FPS yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di sini terdapat paging quit, SCS exit, nantinya itu ketika pagingnya itu keluar atau kita close, maka screen-nya juga akan berhenti. Gitu. Maka
artinya programnya sudah selesai. Dan coba kita running di sini. Nah, maka animasi dari gradien radialnya akan menjadi seperti ini. Akan memantul sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan. Gitu. Dan ketika kita close, maka akan selesai. Programnya akan selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.